Hai, selamat datang di channel Seniman Gadget. Di video kali ini aku bakalan sharing beberapa kelemahan dari HP ini, Infinix Zero 5G, setelah pemakaian yang cukup lama, jadi 2 tahunan mungkin atau setahunan lebih. Tapi yang jelas aku beli HP ini di awal ini rilis ya. Jadi ini adalah Infinix Zero 5G tahun 2021 atau 2022 ya. Pokoknya Infinix Zero 5G yang varian paling pertamanya itu ya. Nih kamu bisa lihat. Jadi ini unitnya aku beli waktu masih awal-awal flash sale dari penjualan Infinix Zero 5G ya. Jadi setelah cukup lama pemakaian, akhirnya aku nemu minus yang baru bisa kita rasakan setelah pemakaian yang cukup lama. Jadi minus yang pertama dari HP ini itu adalah UI yang kurang menarik, sama customisasinya kurang juga, termasuk juga fitur-fiturnya ya. Jadi beda banget nih, kamu bisa lihat di HP ini tuh kalau kita tarik status barnya dari kanan atas, dia bakalan tampilannya seperti ini, dan ini sepertinya nggak bisa diubah, memang dari bawaannya seperti ini selalu. Sama kalau kita tarik dari kiri atas, dia bakalan munculin bar notifikasi, dan itu meskipun kita gonta-ganti tema atau apa, nggak ada tema yang bisa sampai ke akar-akarnya. Artinya nggak ada tema yang bisa sampai ngubah ke bagian sininya ya. Sama tampilan-tampilannya di pengaturan apa dan lain-lain, itu rasanya kurang lebih aja semua. Kalau ini mungkin masih bisa ya, dari logo-logonya ini masih bisa berubah kalau kita ganti tema. Cuman dari bagian ininya, status barnya itu nggak bisa diubah sama sekali, dan ini cukup ngebosenin karena warnanya hijau terus dari awal beli HP ini. Beda jauh banget sama Realme UI dan MIUI, karena sebelumnya aku pernah pakai MIUI di zamannya Redmi Note 5 dan Redmi 5 Plus. Kalau di Realme UI aku dapat di Realme 5 Pro, dan mereka berdua itu sama-sama punya customisasi yang lengkap, sama-sama punya tampilan yang menarik dan nggak ngebosenin karena bisa diubah-ubah. Sama itu juga, kalau di Infinix Zero 5G ini nggak banyak fiturnya, nggak sebanyak di MIUI dan Realme UI. Dan sebenarnya juga alasan lainnya karena Infinix Zero 5G ini kan menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 900 ya. Beda halnya sama kayak sebelum-sebelumnya aku nyoba Xiaomi Redmi 5 Plus sama Redmi Note 5, itu kan sudah pakai Snapdragon 625 atau 636 gitu ya. Kayak Realme 5 Pro juga itu sudah pakai Snapdragon 712, dan prosesor Snapdragon itu kan kalau di forum XDA developer itu customisasinya banyak ya. Jadi banyak yang bikin custom ROM untuk HP-HP yang berprosesor Snapdragon. Jadi kalau kamu beli HP MediaTek apapun itu, termasuk salah satunya adalah Infinix Zero 5G ini, kamu bakalan kesulitan, apalagi buat kamu operator sejati itu. Kecuali kamu mungkin jago kayak bisa bikin custom ROM sendiri atau apa. Kalau aku kan lebih ke menikmati custom ROM yang sudah di custom sama developer yang udah pada jago-jago gitulah. Aku cuman make jasa mereka aja, jadi nggak bisa sampai bikin custom ROM sendiri kan. Sebenarnya customisasi UI itu nggak begitu penting banget ya kalau kamu hobi ngoprek HP, kalau kamu doyan ngoprek HP Android. Karena dulu di zamannya Asus Zenfone Max Pro M1 itu aku sempat punya HP itu juga, dan itu termasuk Android yang paling keren aku punya. Padahal dia itu cuma pakai stok Android ya kalau nggak salah, dan nggak banyak customisasinya atau apa. Tapi untungnya karena dia pakai prosesor Snapdragon 636 dan usernya banyak, pada akhirnya operatornya ada banyak juga, dan ada banyak banget custom ROM yang disediakan untuk HP itu, untuk Asus Max Pro M1 tersebut. Bahkan di Telegram pun sampai hari ini video ini dibuat masih banyak notifikasinya masuk, custom ROM baru yang dibuat. Artinya user Max Pro M1 ini udah bertahun-tahun dan masih bertahan, padahal prosesornya sudah cukup jadul. Tapi karena bantuan custom ROM tadi, pada akhirnya performanya tetap bisa dipaksakan meningkat dari sebelumnya, dan
visualnya jadi nggak ngebosenin kayak HP ini. Bahkan aku baru pakai dalam waktu yang belum cukup lama kan dari rilis itu ya. Bisa dibilang belum lama-lama banget kalau dibandingkan sama rilisnya Snapdragon 636 beberapa tahun lalu itu. Tapi ini udah cukup ngebosenin karena customisasinya ini tadi yang minim banget dan nggak bisa dioprek. Sejauh ini nggak bisa ya, tapi kalau kamu tahu ada channel YouTube yang ngasih tutorial buat oprek, minimal root lah. Kalau ada yang bisa root, atau syukur-syukur kalau ada yang udah bisa nemuin cara custom ROM-nya, boleh tolong diinfokan karena aku bakalan coba, dan kalau berhasil aku bakal sharing ke sini, kalau gagal aku sharing juga. Jadi nggak masalah HP jadi tumbal ya. Nah, kekurangan selanjutnya yang aku temukan itu adalah tangkapan sinyalnya yang kurang. Kenapa bisa kurang? Nggak tahu juga ya, tapi mungkin ada kaitannya dengan prosesor MediaTek yang dia gunakan ini. Soalnya aku udah pernah compare sama beberapa HP teman-temanku, termasuk juga ada yang pakai iPhone 11, ada juga yang pakai iPhone 8, kemudian ada yang pakai Vivo apa gitu yang kameranya keluar masuk gitu, bentuknya kotak kecil. Aku kurang paham kalau produk Vivo, tapi sinyal mereka jauh lebih stabil daripada punya aku. Cuman bukan berarti sinyal ini nggak bisa stabil. Sinyal HP ini bisa stabil juga kalau dalam sebuah jaringan WiFi itu saingannya nggak ada. Kalau dia sendiri yang pakai atau mungkin cuma beberapa perangkat yang pakai, sehingga kebaginya merata, dia bisa lancar juga. Cuman kalau udah banyak yang pakai, apalagi HP orang nih kuat-kuat tangkapan sinyalnya, ini bakalan KO. Dan aku udah ngerasain itu ketika kita lagi mabar ngumpul di satu tempat menggunakan sinyal yang sama, entah sama-sama pakai WiFi doang, pernah juga sama-sama menggunakan double data ketika kita main MLBB ya. Dan pingnya yang paling nggak stabil itu punya aku, kalau yang lain pada aman-aman semua. Jadi itu aku belum nemu penyebabnya apa, tapi kemungkinan besar penyebabnya adalah prosesor MediaTek Dimensity 900 yang diadopsi sama HP ini. Tapi kalau misalnya itu cuman, seandainya itu cuman optimalisasi softwarenya yang kurang, mungkin kamu bisa infokan supaya kita nanti ramai-ramai minta tolong update dari pihak Infinix-nya ya. Karena HP ini potensi banget untuk dipakai dalam jangka panjang, apalagi performanya udah lumayan gacor lah ya, mantap banget pokoknya untuk harga 3 jutaan. Nah, yang selanjutnya itu kekurangannya adalah ketika kita main game online seperti MOBA atau game-game FPS lain, intinya online itu gampang panas ya, diakibatkan alasan sebelumnya tadi, karena sinyalnya, karena pingnya nggak stabil atau sinyalnya kalah, tangkapan sinyalnya kalah sama device-device lain. Akhirnya dia cenderung lebih panas ketika tangkapan sinyalnya kurang baik. Jadi tangkapan sinyal yang kurang baik ini menyebabkan suhu HP lebih cepat naik ya. Kenapa aku bisa bilang gini? Karena ketika sinyalnya itu lancar, maka HP ini adem-adem aja cuy, mantap banget sumpah. Jadi yang bermasalah itu sebenarnya sinyalnya itu, sehingga menyebabkan HP-nya jadi mudah overheat ya. Seandainya sinyalnya bagus, pasti bakalan aman juga suhunya. Kira-kira seperti itu. Nah, kekurangan yang selanjutnya itu adalah, mungkin ini kekurangan yang terakhir ya, karena aku belum nemu lagi kekurangan lanjutannya. Mungkin ini yang terakhir, yaitu dari segi kameranya ya cuy. Kameranya ampas banget cuy, gila. Mungkin kalau kamu ngelihat begini aja mungkin cukup bagus kali ya, tapi sebenarnya kalau udah dijepret itu ampas cuy. Ini perekaman di Infinix Zero 5G tanpa menggunakan stabilizer ya. Dan kita lihat bedanya. Jadi kalau misalnya dia stabilizernya kita aktifkan, dia bakalan sedikit lebih ngezoom ya. Contohnya ini. Apalagi dalam kondisi minim cahaya. Nah, ini adalah contoh perekaman menggunakan stabilizer di Infinix Zero 5G dan agak ngezoom, padahal posisi tanganku masih sama yang sebelumnya tadi. Dia bakalan lebih ngezoom karena dia ini sistem stabilizernya menggunakan software atau ACE, kalau nggak salah ACE apa OIS gitu, yang pakai
yang pakai software. Jadi yang ngezoom nanti ada ujung-ujungnya itu bakalan berfungsi untuk menstabilkan perekaman video ya. Ini kamu bisa lihat noise-nya banyak, padahal ini ruangan yang cahayanya cukup sih sebenarnya dari satu lampu ya. Cuman kalau pakai HP-nya jadi kelihatan agak redup, padahal sebenarnya bagus. Padahal sebenarnya agak terang aja, apalagi kalau kita bawa ke sini. Tuh. Sebenarnya kalau tadi aku bilang hasil perekaman, kalau untuk foto masih bisa dimaklumi lah ya. Misalnya detailnya kurang dapat, kita kurangin aja, kita redupin aja cahayanya, pasti bakalan lebih tajam warnanya. Cuman kalau dari segi video, sebenarnya kalau tadi gue bilang hasil perekamannya itu mirip-mirip kayak hasil perekaman dari Google Foto yang goyang-goyang gitu. Sebenarnya nggak segoyang-goyang itu sih, tapi tetap aja jauh lebih jelek. Apalagi pembandingku di sini adalah HP Sony ya, Sony Xperia XZ2, yang mana stabilizernya cukup bagus. Jadi kalau pakai stabilizer ini kurang bagus. Udah, ampun. Walaupun ada fitur stabilisasinya ya, jadi ini HP ada fitur stabilisasinya sebenarnya di perekaman videonya. Coba nih kamu lihat nih. Jadi yang ini tuh fitur stabilizer nih sebenarnya nih. Nah tuh, apa tulisannya? Oh ini bokeh deh. Oh yang ini nih, ini fitur stabilizer nih yang aku nyalakan hijau nih. Dan sebenarnya nggak stabil juga sih, malah kalau kita pakai fitur stabilisasinya dia malah kayak apa ya? Kayak pakai stabilizer dari itu Google Foto. Kalau kamu tahu, ketika kamu impor video yang kamu punya dari HP-mu ke Google Foto, nanti di situ ada option untuk stabilizer. Jadi misalnya kamu ngerekam awalnya goyang-goyang nih, nanti pas sudah kamu stabilkan lewat Google Foto itu dia memang bakalan lebih smooth gerakannya. Tapi misalnya kamu kayak ngerekam pohon atau gedung, itu gedungnya bakal kayak joget-joget gini nih. Nah, kira-kira seperti itu juga fiturnya. Jadi itu sebenarnya ampas banget kan, entah softwarenya atau kayaknya memang hardwarenya nggak bagus sih. Ditambah juga MediaTek dari segi kamera itu kan ampas ya, beda sama Snapdragon. Tapi bukan berarti aku memuja-muja Snapdragon, tapi memang faktanya seperti itu. Dan kalau Snapdragon itu kan masih bisa ketolong sama Google Kamera ya, sama Gcam, tinggal aktifin Cam to API-nya. Kalau MediaTek kan nggak ada sama sekali, dan itu jadi minus. Optimalisasinya sangat kurang, nggak operatable atau nggak cocok di oprek. Bukan nggak cocok, tapi nggak bisa malah, sehingga membuat HP ini jauh lebih terbatas daripada pandangan kita kepada Android yang seharusnya. Android itu kan open source ya, jadi open source itu harusnya bisa kita customisasi sebanyak mungkin, sepuas mungkin, sesuai yang kita mau, dengan performa maksimum yang dia bisa. Tapi karena MediaTek ini kurang open source, atau mungkin kurang operatornya kali, jadi terbatas penggunaan kita itu. Cuman bagaimanapun juga tetap lebih bagus, lebih banyak customisasinya Android sih daripada Apple. Jadi mungkin itu aja kekurangannya, cuman ada 5 itu tadi ya. Yang pertama, UI customisasinya kurang menarik. Yang kedua, nggak bisa dioprek. Yang ketiga, tangkapan sinyalnya kurang. Yang keempat, mudah overheat. Yang kelima adalah optimalisasi kamera belakang yang sangat buruk. Itu untuk kekurangannya. Kelebihannya apa? Tentu aja ada, dan mungkin bakalan aku jabarkan di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah nonton sini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye.